ke Singapura khusus memverifikasi tentang Petrel. Petrel ini juga didirikan nama George Benson. Benar Bang Ade? Petrel lain, Petrel yang lain. Yang Petrel udah bubar, tapi ini yang baru. Artinya cikal bakal dari George Benson tangan ya, betul. Oke. Baik, Nah, baik. apa yang terjadi setelah era sekarang dimonopolikan lagi kepada Petrel. Seorang lawyer, kebetulan yang saya kenal lama menjadi lawyer Petrel. Dengan rendah hati, senyum yang baik. Wan, kalau Anda tulis, Anda selesai. Right? Saya katakan, kalau data saya lengkap, saya akan tulis. Kenapa harus saya tulis? Mereka trading di Singapura. Baik. Tapi seluruh transaksi uang mereka tektok ke Hong Kong. Kebetulan di sini namanya ada Zambesi Investment Limited. Bung Iwan, Ya, kita punya baik, data. baik. Punya data. Datanya ini bisa diverifikasi, datanya bisa diverifikasi Bisa atau tidak? diverifikasi. Apa yang terjadi? Masalah teks dan segala macam ada lagi diskon di Hong Kong. Baik. Oke. Dan saya menemukan 46 nama yang punya kepentingan terhadap ini. Siapa Ini semua? luar biasa. Kita boleh sebagai rakyat rela harga bensin itu 10.000. Tapi kalau cara-cara demikian selalu ada di negeri ini, saya rasa rakyat tidak menerima. Karena ya rakyat itu cerdas hatinya. Oke. Gitu. Baik. Makasih Oke. banyak. Baik, cukup. Wassalam. Bu Sri Cukup Pak Palupi. Iwan, terima kasih Pak Iwan. Oke. Baik, beralih dulu kalau begitu ke Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Terima kasih Kania. Saya melihat dalam perbincangan kita tentang kedaulatan ini, kita berada pada jurang bencana konstitusi dan energi. Pertama jurang bencana konstitusi, karena pasal 33 Undang-Undang Dasar kita tidak dijalankan secara murni dan konsekuen oleh pemerintah di dalam hal pengelolaan energi untuk kemakmuran rakyat. Bencana konstitusi tersebut tentu akan berimplikasi kepada datangnya bencana energi. Karena kalau kita lihat laporan dari Global Future Studies menyatakan bahwa minyak bumi di Indonesia ini akan habis 23 tahun mendatang. Gas akan habis 63 tahun mendatang, batu bara 77 tahun mendatang. Dengan kandungan yang kita miliki tidak lebih besar dari Cina, tidak lebih besar dari Amerika Serikat. Kita hanya memiliki kandungan minyak bumi 0,5% dari kandungan dunia, kandungan gas 1,4% dari kandungan dunia, batu bara hanya 3,1% dari kandungan dunia. Dengan cara-cara pengelolaan seperti ini, dengan komitmen yang rendah terhadap kemakmuran rakyat, maka kedaulatan energi akan segera runtuh. Kita mesti segera bergerak. Terima kasih. Tania. Ya. Ibu Sri Palupi, Tania. Ibu Sri Palupi punya komentar tentang ini? Baik, ya tadi semua komentar kita belum menyentuh persoalan rakyat. Jadi apa dampak dari 86% kalau tadi melihat angkanya yang disampaikan Pak Ihsanuddin ya. Apa dampaknya kemudian terhadap rakyat dengan tidak berdaulatnya Indonesia terhadap energi itu ya. Nasib negeri ini sebenarnya sama seperti kalau kita gambarkan, sama seperti orang miskin di daerah paling miskin. Orang miskin di daerah? Orang miskin di daerah paling miskin. Oke. Yang hidupnya bergantung kepada Raskin dan BLT. Apa bedanya? Kita kan dijatah juga kan, BBM yang boleh dijual di dalam hanya 25%. 95% energi kita boleh dikuasai asing. Apa bedanya kita dengan orang miskin yang hidupnya hanya dijatah dengan BLT? Mereka mengatakan begini, orang miskin yang menerima BLT. Apa pandangan kalian terhadap program pemerintah terkait dengan kemiskinan? Mereka menjawab dengan sangat ironis. Itu bisa saya sampaikan seperti begini, sawah dan otak kami di Jakarta. Itu bukankah sama seperti kita sekarang, kondisi negara? Artinya apa? Masyarakat miskin itu bahkan berpikir tentang apa masalahnya, apa kebutuhannya sendiri saja sudah tidak berdaulat. Apalagi memikirkan solusi. Apapun masalahnya, solusinya adalah BLT, Raskin, PNPM. Kondisi negara ini sama. Kita tidak pernah berdaulat bahkan untuk memikirkan mana prioritas masalah kita dan apa solusi yang akan kita ambil. Itu pertama. Jadi dampak dari tidak berdaulatnya kita terhadap energi sama seperti kondisi orang miskin di daerah paling miskin.
yang hidupnya dijatah, berpikir tentang masalahnya sendiri pun juga sudah tidak berdaulat. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah jangankan berpikir tentang menjalankan amanat konstitusi pasal 33 tentang kemakmuran. Hak rakyat atas kemakmuran itu sudah jauh-jauh hari dipangkas. Hak mereka ya sebatas raskin dan BLT ini gitu. Nah, ada kondisi yang jauh lebih parah dari selama ini yang kita bayangkan tentang kemiskinan. Ada proses pemiskinan yang tidak pernah bisa ditangkap oleh indikator-indikator yang dibuat pemerintah. Ya. Yaitu pemiskinan harapan. Bu Sri Palupi, kaitannya dengan tidak berdaulatnya dan hubungannya dengan energi seperti apa? Energi ini kan motor hidup, bukan hanya hidup bangsa dan negara, dalam tiap individu. Hidup itu kan dasar utamanya adalah energi. Oke. Nah, kalau energi saja sudah tidak dikuasai oleh negara, alat untuk memakmurkan itu bagaimana mungkin? Alat untuk memakmurkan sendiri sudah tidak dikuasai oleh negara, sehingga apa? Beban rakyat itu sangat tinggi. Kan ya, interupsi kan ya. Sebentar, saya belum selesai. Dampak dari ada efek berantai. Proses pemiskinan yang tidak pernah digambarkan adalah kalau dulu kita miskin, kita masih punya harapan. Artinya apa? Orang miskin dulu masih punya harapan bisa bersekolah. Sekarang, ini hasil penelitian kami terakhir. Ketika orang-orang miskin ini ditanya, mau punya cita-cita menyekolahkan anak sampai apa? Baik. Ternyata